kembar di 9A 9B. Masya Allah. Dua ya kembar Bunda? Ya, 9A 9B, Bu. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Mudah-mudahan putra-putra kita semua dikuatkan dan mudah-mudahan menjadi soleh ya ayah dan bunda. Amin, amin. Ya Allah. Ya, Bu, makasih. Iya, Bunda. Tahu sarapan untuk masak nasi. Tinggalin. Iya, kita akan menyapa lagi. Siapa? Kita sapa orang tua santri dari Mikail. Bunda, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Bun. Sudah di screenshot, Bun, lalu kirim ke grupnya kelas Bunda? Alhamdulillah, udah. Bunda langsung gercep. Wah, Masya Allah. Terima kasih, Bun, atas kerjasamanya. Yang Baik. lain juga untuk orang tua santri yang lain, boleh ya untuk screenshot lalu mengirimkan ke grup kelas masing-masing untuk menyemangati teman-temannya yang belum bergabung, begitu ya. Oke, Betul sekali Bu. ya. Jangan lupa ya Bunda, mungkin bisa menyiapkan alat tulis ya Ayah Bunda. Mudah-mudahan bisa juga mencatat materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita, karena memang insya Allah dengan menulis juga kita akan mudah mengingat, dan cara mengikat ilmu itu dengan tulisan biasanya insya Allah ya Bunda ya. Tadi Bun, mungkin siap. sekali lagi saya ingatkan untuk mungkin Ayah dan Bunda bisa membuat resume, dan resumenya bisa dikirimkan ke komite via DM Instagram komite SMP DTBS Eko. Komite insya Allah akan memberikan apresiasi untuk resume yang terpilih, dan door prize diberikan insya Allah. Mudah-mudahan istimewa buat Ayah Bunda ya yang memang sudah terpilih resumenya. Iya. Menarik sekali ya, Bun. Apa itu, Bun? Apa ya? Maunya apa Bunda Tina? Rahasia ya. Mungkin Masih kayaknya rahasia. insya Allah Bunda Tresna yang akan memberikan nanti ya, spesial buat Ayah Bunda yang memberikan resume luar biasanya mungkin insya Allah hari ini. Iya. Kita akan mulai saja nanti 1 menit lagi ya Bunda Mona. Di jam 9 pas kita akan mulai. Sambil Ya, insya Allah. ini kita sudah, Alhamdulillah partisipan sudah hampir 100 orang ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Ayah Bunda sangat antusias sekali untuk mengikuti sekolah inspirasi ini, luar biasa. Memang ini kegiatan yang sangat luar biasa nih Bun. Ini manfaatnya sangat banyak sekali. Betul. Terlebih memang anak-anak kita yang ada di SMP DTBS ini adalah anak-anak yang sudah mulai remaja ya Bunda Tina ya. Sepertinya memang kita sangat butuh sekali informasi-informasi yang menambah wawasan kita, walaupun kita jauh dengan putra-putra kita, tetapi pada saat kita bisa bertemu itu terus bisa mengingatkan dan juga saling memberi motivasi untuk mudah-mudahan putra-putra kita menjadi lebih baik, dan kita pun sebagai orang tua mudah-mudahan juga menjadi orang tua yang bisa lebih baik lagi gitu ya. Betul Bunda. Saya alami dengan kita mengikuti sekolah inspirasi ini yang tadinya saya tidak tahu bagaimana cara menghadapi anak gitu ya. Tetapi alhamdulillah gitu dengan mengikuti sekolah inspirasi ini jadi menambah ilmu dan menambah wawasan juga untuk saya sebagai orang tua. Betul sekali Bunda Dina. Karena memang sejatinya kita kalau misalnya tidak terus-terusan mendapatkan informasi atau belajar gitu ya, mendapatkan informasi-informasi, biasanya juga kita kadang ada hilafnya gitu ya, ada lupa-lupanya, ya selaku orang tua gitu. Apalagi memang anak-anak masa remaja itu anak-anak yang lumayan butuh tarik ulurnya gitu ya.
Iya betul, kadang-kadang juga karena kebodohan gitu ya, saya merasa sebagai orang tua, jadi mendidik anak atau bersikap kepada anak itu kadang-kadang kita banyak salahnya gitu, Bun, kalau saya pribadi ya. Jadi saya tuh kalau ada kegiatan-kegiatan parenting seperti ini gitu ya, saya sangat excited sekali, sangat semangat gitu untuk mengikutinya karena memang saya eh, fakir ilmunya. Jadi Oh, untuk orang tua santri lainnya juga, ayo jangan lewatkan kesempatan yang luar biasa ini karena memang tema pada pagi hari ini itu luar biasa sekali. sudah hadir di tengah-tengah kita semua, sudah bergabung di Zoom kita pagi ini untuk Sekolah Inspirasi Bunda Tina. Iya, Iya, selamat pagi semuanya. Sabahul khair, good morning, good morning. iya Ibu Sri. Bagaimana kabarnya Ibu Sri hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, berkah sekali ya bisa silaturahim sama bunda-bunda. Dan bapaknya juga mudah-mudahan ada di sini. Ada sepertinya ya Bunda, tapi Hai, mungkin Masya malu-malu ya di off. Iya. Baik, mungkin karena memang sudah pukul 9, insya Allah acara Sekolah Inspirasi edisi September akan kita mulai. Bagaimana kalau kita buka pantun dulu nih Bunda Tina? Baik Bunda Mona, sebelum kita berpantun, saya juga akan menginformasikan terlebih dahulu kepada seluruh orang tua santri bahwa acara Sekolah Inspirasi pada pagi hari ini diselenggarakan oleh Komite SMP DTBS Eko Pesantren Putra bekerja sama dengan sekolah kita tercinta. Iya, betul sekali Bunda Tina. Boleh dilanjutkan? Kita pantun dulu biar semangat pagi-pagi ini Bunda Tina. Boleh, silakan Bunda Mona dulu deh yang pantun. Oh gitu ya. Saya dulu, boleh. Tapi jangan lupa bilang cakepnya ya Ayah Bunda ya, biar kita semangat. Baik. Seluas hamparan pasir di gurun Gobi. cakep. Cakep. Ibu Sri semangat ya. Mengeluh panas akan musim kemarau. Cakep juga nggak? Cakep. Selamat memperingati Maulid Nabi. Mari kita meneladani akhlak beliau. Ya, mungkin ada lagi pantun dari Bunda Tina biar makin Boleh. semangat nih. Boleh izin ya, saya mau coba pantun juga nih, Ayah Bunda. Pergi ke apotik membeli obat. Cakep. Cakep. Obatnya obat penurun panas. Cakep. Siapa yang menjawab salam saya dengan semangat, Cakep. saya akan doakan semoga angsuran hutang-hutangnya segera Allah lunaskan. Amin. Ya Amin, Rabbal ya. Alamin. Bukan ya cakep Rabbal kalau itu ya. Alamin. Aduh, Baik. Bunda-Bunda senang banget nih ya. Hari ini ngobrolnya utang. Bunda Tina. Ayo kita mulai aja ya Bunda. Baik, Silakan kita Bunda. mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah, Waalaikumsalam syukurillah. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, tabiin-tabiinnya, keluarganya, dan kita
yang hadir pada pagi hari ini semoga mendapatkan syafaat di yaumil hisab. Amin ya robbal alamin. Silakan Bunda Mona untuk menyapa Iya, baik. Yang kami sudah hadir. hormati, baik, yang kami hormati Ketua Divisi Daksos SMP DTBS Eko Putra Ibu Tresna, yang kami hormati narasumber Sekolah Inspirasi bulan ini Ibu Sri Haryati, Sarjana Ekonomi Magister Agama, dan yang kami banggakan orang tua santri SMP DTBS Eko Putra semua. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Mona Megasari, orang tua santri dari Muhammad Fadli Ghaffar, kelas 7E, dan saya saat ini berdomisili di Cimahi. Dan silahkan kepada rekan saya, Bunda Tina. Terima kasih Bunda Mona. Perkenalkan, nama saya Tina, orang tua santri dari atas nama Rezki Anandia Priyadi, kelas 7B, dan berdomisili di Kota Bandung. Ayah Bunda, kami dari Komite Divisi Pendidikan, dan qadarullah saya Tina mendapatkan amanah menjadi Sekretaris 2. Baik, Ayah Bunda semuanya, berikut susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, di mana tadi kita sudah melakukannya Ayah Bunda ya, pembukaannya. Selanjutnya, tilawah Al-Quran oleh Ananda Muhammad Fadli Ghaffar, kelas 7E. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Divisi Daksos SMP DTBS Eko Putra oleh Ibu Tresna Widyasari. Selanjutnya, pembahasan materi Sekolah Inspirasi dengan tema menangani perilaku pubertas pada remaja yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Haryati SEMAG. Selanjutnya adalah penutup serta doa. Baik, mari kita mulai dengan tilawah Al-Quran oleh Ananda Muhammad Fadli Ghaffar, kelas 7E. Kepada Ananda Fadli, kami persilahkan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wassayna al-insana biwalidayhi amalathu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayhi thumma ilayya marji'ukum faunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih Ananda Muhammad Fadli Ghaffar. Mudah-mudahan semoga kita semua dapat mentadaburi, mengamalkan, dan juga mencintai Al-Quran lebih dalam lagi. Baik, agenda selanjutnya. Baik, Baik, Bunda Tina. Enggak. iya. Selanjutnya acara sambutan ya dari Betul, betul. Ketua Divisi Dakwah dan Sosial kepada yang terhormat Ibu Tresna, kami persilahkan. Iya, Ibu, eh, di unmute Ibu. Di, iya, audionya Ibu, mohon maaf. Iya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang saya hormati Bunda Sri Haryati sebagai narasumber pada hari ini. Insya Allah Bunda Sri Haryati senantiasa sehat, bahagia, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati ayah bunda semuanya, insya Allah ayah bunda senantiasa sehat dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Limpahan rahmat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Amin, Allahumma amin. Ayah bunda, terima kasih atas kebersamaannya sudah hadir di Sekolah Inspirasi pada hari ini. Alhamdulillah Sekolah Inspirasi ini sudah rutin kita laksanakan setiap 1 bulan sekali dan sudah berjalan dengan baik. Namun jika ayah bunda ada ide, gagasan atau saran, mangga disampaikan ke pihak sekolah atau ke kami Komite SMP DTBS Eko Putra. Karena kita semua ini keluarga besar dari SMP DTBS Eko Putra yang tujuannya sama. Kita menginginkan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, tangguh, mandiri, dan berakhlak mulia seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, insya Allah bisa terlibat langsung dan berperan aktif di berbagai kegiatan agenda komite selanjutnya ya, dan kebersamaan indah lainnya. Baik, terima kasih ayah bunda, terima kasih Bunda Sri Haryati.
Terima kasih duet MC Sama-sama yang Ibu. hebat, yang keren, Bunda Tine dan Bunda Mona. Insya Allah terhadap Ya, sekolah tempat anak-anak kita menimba ilmu akan membuahkan hasil dan akan senantiasa mendapatkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ayah Bunda yang bisa saya sampaikan. Anak gajah doyan makan. Kalau ada Cakep. yang salah, Cakep. mohon dimaafkan. Burung cakep. pelikan, burung Sama-sama. cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khair kepada Ibu Tresna yang telah memberikan sambutannya dan juga berpantun ya. Masya Allah. Saya doakan semoga Ibu dan keluarga diberi kesehatan, diberikan kebahagiaan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu Ayah Bunda, Sekolah Inspirasi dengan tema menangani perilaku pubertas pada remaja yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, Ibu Sri Haryati SEMAG. Baik Ayah Bunda yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum dimulai izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari narasumber. Bunda Mona, ini mohon maaf dikarenakan narasumber kita ini merupakan sosok yang sangat berpengalaman. Jadi sepertinya saya tidak akan sampaikan semua di sekolah inspirasi ini ya Bun ya, karena Iya, terlalu betul. panjang gitu Bun. Nanti akan memakan waktu yang luar biasa. Jadi Iya, betul. saya akan meringkas saja dan membacakan kurikulum vitae beliau ya. Nama lengkap Sri Haryati SEMAG, lahir di Tasikmalaya, berdomisili di Kota Bandung di Ujung Berung, status menikah dan pendidikan terakhir S2 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung 2011 dan S1 Manajemen Bisnis STIE Dharma Bakti Bandung 2003. Kemudian pelatihan akil balik di Bandung 2018 dan juga pengalaman pelatihan Talent Mapping Basic 2016. Kemudian anggota Akil Balik Community Bandung 2018 sampai dengan sekarang dan menjadi dosen luar biasa di Universitas Komunikasi. Kemudian narasumber tetap pembekalan orang tua dan juga co-founder Yayasan Majelis Kreativitas Indonesia 2012 sampai dengan sekarang. Dan pemateri tetap kelas pranikah Majelis Kreativitas Indonesia 2015 sampai dengan sekarang. Masya Allah, pengalamannya beliau yang sangat luar biasa sekali ya Bunda Mona. Iya, betul. Masya Allah. Baik, Ayah Bunda, sebagai informasi, acara Sekolah Inspirasi ini diikuti oleh orang tua santri via Zoom dan juga bisa disaksikan melalui penayangan ulang di channel YouTube SMP DTBE. Baik, kami persilahkan saja Ibu Sri untuk langsung menyampaikan materi Ibu Sri ya. Mangga Ibu. Iya, baik. Terima kasih. Masya Allah. Saya izin memulai ya, bunda-bunda yang luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, dan hanya Allah lah penggenggam jiwa-jiwa kita yang rapuh, dan hanya Allah yang melembutkan hati kita dan hati putra-putri kita ya, ayah bunda. Dan hanya Rasulullah lah yang menjadi panutan kita, yang telah memberikan cahaya kebaikannya sehingga kita punya privilege sebagai muslim, sebagai orang tua yang merepresentasikan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Satu kebanggaan buat saya kembali membersamai ayah bunda semuanya di sesi parenting ini, dan
semangat yang luar biasa dari MC dan ketua tentunya sangat menular kepada kita semuanya ya. Luar biasa ya, walaupun eh, jarak memisahkan tentunya dengan putra-putri di pesantren, Bapak Ibu di domisili masing-masing. Tidak mudah menggagas acara seperti ini dan saya selalu mengagumi the power of trust terkuat di bumi ini, para ibu-ibu, karena ibu-ibu selalu terdepan dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dan kemudahan dan ayah bunda semuanya, setiap ikhtiar kita, duduknya kita, sibuknya Bapak Ibu semuanya, kita jadikan doa-doa terbaik, tirakatnya kita untuk putra-putri kita, untuk kebaikan putra-putri kita. Yakin bahwa apa yang kita korbankan hari ini ada banyak tentunya kebersamaan dengan putra-putri ya Bapak Ibu ya. Biasanya tiap hari bisa ketemu, hari ini mungkin kita kangen lihat kamarnya kosong gitu ya. Kalau kita tidak punya mimpi yang besar, kalau kita tidak punya misi peradaban, tentunya kita akan patah semangat. Tentunya Bapak Ibu tidak akan mampu menguatkan hati bahwa ternyata pengorbanan ini bukan hanya pengorbanan pada putra-putri kita, tapi lebih banyaknya adalah pengorbanan kita sebetulnya. Tidak mudah melepas putra-putri kita, karena biar bagaimanapun mereka yang telah melengkapi takdir dan peran terbaik kita, maka insya Allah duduknya kita bersama di sini melengkapi puzzle-puzzle mimpi, melengkapi puzzle-puzzle kekhawatiran ya, agar keresahannya dirubah jadi kekuatan, khaufnya menjadi roja, sehingga dari roja menjadi senjata terbaiknya para ibu yaitu doa. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, Ayah Bunda semuanya, hari ini saya akan sharing ya. Lebih tepatnya adalah sharing bagaimana dunia remaja, bagaimana pubertas di dunia remaja. Jika kita melihat kembali sosok putra-putri kita, sebetulnya secara fisik tidak ada perbedaan dengan pertumbuhan kita di masa usia-usia SMP ya. Ada perubahan-perubahan sekunder, ada perubahan-perubahan primer tentunya yang kemudian itu semuanya sangat-sangat pesat di usia-usia remaja ya. Kalau merujuk kepada psikologi perkembangan, usia remaja ini adalah usia yang sangat-sangat ledakan-ledakan terjadi atau turbulensi. Maka umumnya disebut dengan usia stress and storm, gitu ya. Stres dan badai. Turbulensinya sangat terasa dan mungkin ini usia yang tidak hanya membingungkan untuk kita sebetulnya. Kalau ibu bapak berdiskusi atau berdialog dengan anak, mereka lebih bingung Bapak Ibu. Mereka lebih overthinking. Mereka lebih insecure dengan situasi perubahan mereka. Ketika bulu-bulu di ketiak mulai tumbuh, di kemaluan mulai tumbuh, buat mereka itu sesuatu yang sangat-sangat mengagetkan. Ketika mulai ada jerawat, tumbuh payudara, itu sangat membingungkan. Perubahan-perubahan hormon itu sesuatu yang butuh pendampingan yang sangat-sangat intens. Sehingga disitulah keberadaan kita sebagai orang tua perlu benar-benar hadir merangkul bunda sebagai pembasuh luka dan pelukan, ayah sebagai pengambil keputusan dan kepemimpinan. Jadi hari ini kita akan coba merefleksikan ya apa yang Bapak Ibu amati dari putra-putrinya dengan perubahan-perubahannya. Dulu anak kita yang imut, lucu, lincah gitu ya. Terus kemudian penurut, tiba-tiba di usia ini lompatan-lompatan emosinya membuat kita seperti asing dengan mereka.
membuat kita bingung, membuat kita merasa aku nggak kenal sama anak aku gitu ya. Padahal kalau kita mau sedikit berempati pada situasi yang mereka rasakan, mereka lebih bingung lagi. Dan kita perlu menjadi orang tua yang siap menjadi mentor, menjadi fasilitator, menjadi coach, menjadi konsultan, merangkul mereka dan mengatakan, nak, berubah itu memang nggak nyaman. Ayah bunda juga sama. Kadang kita ngerasa pengen cepat gede, tapi ternyata untuk gede prosesnya nggak nyaman. Dan bunda sudah pernah melalui itu. Tapi bunda pastikan hari ini bunda akan mendampingi kalian. Itu akan lebih menenangkan untuk mereka. Itu akan membuat mereka belajar menerima perubahan-perubahan dalam dirinya dengan ketenangan. Kenapa? Karena ada attachment dengan bunda. Karena ada ayah yang kemudian bilang, ah, anak ayah udah gede ya. Ini yang ayah tunggu-tunggu. Ayah tahu kamu bisa. Ayah bangga loh sama kamu. Jadi itu momen-momen yang luar biasa. Dan itu hal yang perlu kita bangun dengan anak-anak kita. Attachment itu tidak hanya di usia dini, tapi juga di setiap usia. Dan ini adalah fase yang kritis ya, ayah bunda, karena ini adalah fase badai dan stres tadi untuk anak dan untuk orang tua. Maka satu-satunya jangan jauhi mereka, rangkul mereka. Walaupun secara fisik ayah bunda tidak bisa membersamai, sampaikan bahwa jalan perjuangan ini bukan hanya untuk keinginan ayah bunda, tapi ayah bunda ingin memberikan jalan terbaik untuk Ananda. Ketika anak-anak mengeluh, ketika mungkin mereka ada fase-fase awal masuk pesantren, tidak betah misalnya ya ayah bunda, karena saya juga pernah di pesantren dan merasakan sekali gitu ya. Dan itu memang satu hal yang umum. Jangan sampai kita berada di posisi sebagai orang tua yang ngerasa sudah habis-habisan untuk anak gitu. Sudah ngebiayain, sudah nganter, sudah segala macam gitu tanpa memahami point of view-nya anak gitu ya. Seperti itu. Insya Allah anak-anak kita sebetulnya anak-anak yang sama Allah dilembutkan hatinya, pengertiannya juga besar, dan kemudian sebetulnya anak-anak kita ini banyak mengalah sama kita loh ayah bunda. Ya, maka hargai itu, apresiasi itu. Kalau mengacu kepada psikologi, dengan tadi ada turbulensi secara emosi, perubahan secara fisik, perubahan psikososial, ya, anak-anak kita sekarang sedang merasa bahwa keluarga yang paling utama buat mereka itu adalah teman. Orientasinya adalah teman, gitu ya. Dan ketika mereka berada di antara teman-temannya, mereka merasakan pengakuan. Yang perlu kita pastikan sebagai orang tua adalah kita kenal sama teman-temannya. Kita kenal keluarga-keluarganya. Jadi momen-momen seperti ini dari Sabang sampai Merauke dikumpulkan, walaupun tidak secara langsung bertemu ya ayah bunda, tapi media-media untuk duduk bersama, ngobrol, diskusi, itu sebetulnya sangat-sangat terbuka di zaman sekarang gitu ya. Karena saya dulu waktu di pesantren nggak ada tuh yang namanya WA group gitu ya. Orang tua nggak ada gitu. Jadi ketika saya temennya dari Sumatera sampai ke Sulawesi, kami nggak saling tahu orang tua kami seperti apa gitu. Dan hari ini kita berada di zaman yang harus kita manfaatkan untuk kebaikan sebesar-besarnya untuk putra-putri kita. Baik, ayah bunda semuanya, saya mungkin akan membuka dengan sedikit hal yang realita yang terjadi saat ini, tapi saya ingin kita semuanya tidak melihat itu sebagai standar perilaku anak-anak.
tidak melihat itu sebagai standar umum yang terjadi di luar, walaupun fenomena itu tiap hari terjadi. Kalau Bapak Ibu pernah membaca berita ini ya, bullying yang ternyata, mohon maaf saya sebutkan anak pesantren gitu ya, ini realitanya ada di sekitar kita, tapi itu bukan anak-anak yang sedang kita didik. Tapi realita itu ada. Artinya apa? Ketika hari ini kita mendidik putra-putri kita, mendoakan dengan doa-doa terbaik, berharap dan meyakini bahwa mereka akan menjadi generasi di zamannya, pemimpin-pemimpin di zamannya. Mereka akan head to head dengan pemuda-pemudi yang saya tampilkan di layar ini. Mereka mungkin hanya berita buat kita. Kita ketika membaca ini langsung ingat anak kita, gitu ya, ayah bunda ya, beristighfar. Ya Allah, tolong jaga putra-putri kami, gitu ya. Ya Allah, saya sudah titipkan di tempat yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berkenan menjaga mereka. Saya yakin ikhtiar-ikhtiar bunda, Masya Allah, luar biasa. Dan ikhtiar-ikhtiar itu kita jadikan sebagai pelengkap dari keyakinan-keyakinan optimal kita. Yang terakhir yaitu kecanduan film porno yang kemudian ini beritanya masih hype ya, ayah bunda ya. Dan ini usia anak-anak kita loh, ayah bunda. Usia yang kalau kita lihat anak kita mah kayak masih bubudakeun gitu ya, masih kekanak-kanakan ya. Ini khawatir tidak semuanya dari Bandung ya, masih kekanak-kanakan gitu ya. Tiba-tiba mereka bisa melakukan satu perilaku yang, waduh ini bukan lagi kenakalan, tapi ini sudah masuknya ranah kriminalitas. Maka kalau kita mengacu kepada usia remaja menurut WHO, ini hal yang nanti akan kita bedah berdasarkan pendekatan psikologi Islam ya. Kemudian di WHO itu menyebutkan bahwa usia anak-anak, usia remaja itu adalah usia dari mulai 10 tahun sampai 19 tahun. Ada juga yang menyebutkannya dari 10 sampai 24 tahun. Ada perbedaan yang sangat signifikan ya, ayah bunda, dari usia 10 sampai 19 dan 10 sampai 24 tahun. Artinya masa remaja ini diperpanjang. Masa pemakluman. Masa yang kita menyebutnya biarin aja kan lagi mencari jati diri. Konsep psikologi Islam itu tidak seperti itu. Kita sudah punya tatanan di usia anak-anak di usia 7 sampai 10, kita menyebutnya adalah usia tamyiz. Ya, di usia tamyiz atau usia di mana anak-anak sudah bisa dibimbing untuk membedakan mana yang baik dan tidak. Kemudian masuk ke usia 10, ini rata-rata anak-anak sudah mulai menunjukkan ciri-ciri perubahan primer dan sekunder dulu ya, baru primer. Primer di anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah, di perempuan ditandai dengan menstruasi. Usahakan obrolan-obrolan terkait dengan perjalanan perubahan dirinya itu sudah dimulai dari usia 8 atau 9. Ya bunda. Kenapa? Karena stimulasi hari ini paparannya itu lebih banyak dibandingkan usia kita dulu. Itu ya, anak-anak terpapar dengan media, kemudian gizi yang berlebih, aktivitas fisik yang kurang, sehingga itu semuanya mempercepat perkembangan hormonnya. Jadi diskusi-diskusi terkait dengan perubahan-perubahan seksual itu harus sudah dimulai. Dan hal seperti itu tidak bisa hanya diserahkan kepada sekolah. Kenapa? Karena pada dasarnya pendekatan di sekolah tentunya dia akan berupa pendekatan-pendekatan akademik. Sedangkan pendekatan di rumah itu pendekatan emosional dan spiritual. Ayah bunda boleh bercerita. Nah, kenapa badan ayah
dengan badan ibu itu berbeda. Lihat, punggung ayah lebih lebar, dada ayah lebih lebar, lebih kekar. Berbeda dengan ibu. Kenapa? Karena di situ ada nilai-nilai filosofis. Tentang apa? Tentang melindungi, memimpin, menjadi sandaran. Kalau putranya laki-laki, kuatan itu. Nanti kakak akan begitu. Kalau anaknya perempuan, kenapa ayah dadanya, payudaranya tidak muncul sedangkan ibu muncul? Ini bukan tentang seksi aja, tapi ini tentang bagaimana seorang ibu akan menjadi sumber kehidupan bagi bayinya. Kira-kira kalau diajak diskusi, apakah anak-anak kita akan sibuk dengan bergaya, dengan materi-materi agar lebih cantik, seksi? Karena nilai-nilai itu yang harus kita sampaikan kepada putra-putri kita. Diskusi-diskusi yang mendalam, deep talk tentang kehidupan, tentang kasih sayang, tentang ar-Rahman ar-Rahim Allah. Ya Bunda. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi pemantik betapa attachment antara ayah bunda ini akan menjadi modalitas untuk mereka nanti membangun hubungan sosial yang lebih kuat lagi dengan sesama, memunculkan empati, memunculkan kekuatan-kekuatan untuk menjadi orang dewasa yang baik. Nah, kalau di layar hari ini kita dikagetkan ya dengan berita-berita ini, dan saya yakin kita semuanya sudah tahu, walaupun kita juga tidak bisa memberikan solusi, tapi kita punya circle of control terhadap apa? Terhadap diri kita dan putra-putri. Saya akan memberikan ilustrasi yang lain, yang tentunya versus dari apa yang saya tampilkan hari ini. Ada anak yang disupport oleh orang tuanya menjadi hafiz internasional. Ada anak yang prestasinya mewakili Indonesia. Kemudian ada seorang Greta Thunberg yang bisa menjadi suara atas lingkungan dan ikut membela Palestina. Kemudian ada anaknya Bang Onim yang bersuara membela Palestina. Dan yang terbaru yang mungkin anak-anak juga sedang hype, bagaimana anak-anak muda, sekumpulan anak-anak muda dikumpulkan dalam sebuah kompetisi. Ini adalah hal-hal positif. Dari semua berita yang kita dengar setiap hari tentang kriminalitas, kerusakan remaja, masih banyak ayah bunda cerita-cerita indah bagaimana anak-anak muda yang lain yang mau bertumbuh. Nah, kita ingin membangun ini. Maka kemudian tidak cukup hanya dengan DT. Orang tua harus bergerak. Kenapa? It takes a village to raise a kid. Dibutuhkan satu kampung untuk membesarkan seorang anak. Maka dibutuhkan seluruh kampung itu untuk mensupport orang tuanya. Itu ya. Jadi ayah bunda kita harus menetapkan visi misi. Bagaimana sih anak-anak yang ingin kita bangun? Tidak hanya membandingkan ya, misalnya tuh kayak kakak itu, tuh kayak ini. Tapi berikan narasi-narasi, redaksi-redaksi tentang keyakinan kita. Ya, ayah bunda yakin kakak akan lebih baik dari ayah bunda. Ayah bunda selalu akan berusaha mensupport putra-putri. Seperti itu ya. Kalimat-kalimat itu penting. Seperti saya sedang mensupport anak saya, kebetulan yang pertama itu sekarang usianya 19 tahun ya ayah bunda. Tahun ini kuliah di Jakarta setahun, insya Allah tahun depan berangkat ke Australia 2 tahun. Dia sudah berpikir seperti ini, Bun, aku tahu biaya untuk aku kuliah enggak sedikit. Jadi sempat nanya, Bunda ada uangnya? Katanya gitu ya. Saya bilang, rezeki itu dari Allah.
Dan Bunda selalu yakin setiap anak punya rezekinya. Tinggal nanti caranya. Jadi dialog spiritual itu bisa kita masukkan Ayah Bunda dalam diskusi-diskusi kita. Ya. Kemudian itu mendorong dia juga, Bun nanti AA mau kerja part time tadi. Kebetulan hari minggu-minggu ini kuliahnya Mbak baru 4 hari, jadi dia ada 3 hari yang lowong. Bun, ada channel enggak AA mau part time? Buat saya ketika dia terinspirasi seperti itu ya, itu tidak hanya muncul karena keinginan dia, tapi memang sudah saya siapkan dari kecil gitu. Sudah saya siapkan ketangguhannya, daya juangnya, perihnya gitu ya, kepedihan-kepedihan dia gitu ya. Fasilitas-fasilitas yang kami sediakan itu lebih banyak untuk memfasilitasi belajarnya. Bukan fasilitas-fasilitas yang membuat dia bisa senang nongkrong di kafe misalnya gitu ya. Dan itu memang bisa dibangun. Kenapa ya Bunda? Karena hari ini anak-anak kita dibangun di lingkungan yang serba cukup, bahkan berlimpah gitu. Ayah Bunda mau perih hidupnya, nggak bisa buat anak-anak kita gitu. Kenapa? Karena semuanya serba ada gitu ya. Jadi kita bisa mendesain itu dan kita bisa membangunnya dalam dialog-dialog gitu ya Ayah Bunda. Baik, sebagai penguat tentunya kita selalu harus bersandar kepada Al-Quran. Di surat An-Nisa ayat 9 dikatakan bahwa kita tuh harus memiliki ketakwaan ya. Saya coba bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Ayah Bunda, ada 2 kata yang di sini kalau diartikan dua-duanya adalah takut, yaitu yakhsha atau khosya, dan yang keduanya adalah khaufun, atau dalam fiil mudhari'nya adalah ya khaufu gitu ya. Dua-duanya kalau di Indonesia kan itu takut dan khawatir. Tapi kalau diartikan lagi secara bahasa, ini memiliki arti yang berbeda. Yakhsha di sini adalah takut kepada Allah, sehingga membuat hanya berpegang kepada Allah, takwa kepada Allah. Sedangkan khauf di sini adalah takut yang bentuknya adalah rasa khawatir. Dan itu adalah fitrahnya orang tua. Kita semua orang tua pasti memiliki kekhawatiran. Aduh, anak saya masa depannya gimana ya? Kira-kira dia akan berhasil nggak ya? Kira-kira kalau lulus dari DT, dia punya keterampilan apa ya? Punya keahlian apa ya? Punya keilmuan apa ya? Gitu. Padahal kita insya Allah sudah mencari tempat yang terbaik. Tapi kekhawatiran itu tetap ada. Memang yuwaswisu fi sudurinas gitu ya, ketakutan itu gitu. Nah, maka kemudian Allah kuatkan dengan mengatakan bahwa hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Narasi redaksi yang melembutkan hati putra-putri kita. Ini yang dibutuhkan. Kan kita tuh suka gemes ya, pakai mode ibu-ibu gitu loh, Ayah Bunda ya. Ketika anak nggak perform, tidak sesuai ekspektasi kita, misalnya pulang dari pesantren, kok bangunnya susah ya gitu. Kamu tuh udah di pesantrenin, kok modenya masih mode awal sih gitu. Maka kemudian sama Allah dikatakan, hendaklah berbicara dengan tutur kata yang benar. Dan ini dikuatkan lagi di ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'idhah hasanah, dan keteladanan-keteladanan yang baik, wajadilhum, dan berdiskusilah. Jadil di sini bukan memerangi seperti peperangan pada harfiahnya ya, tapi debatlah, diskusikan dengan mereka. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berikan komparasi dengan hal yang lebih baik gitu ya. Jadi kuncinya adalah kita siap menerima peran sebagai orang tua dan siap berproses Ayah Bunda. Karena tidak mudah berproses itu gitu ya. Kebetulan saya mudah-mudahan menjadi ibroh untuk Ayah Bunda semua. Kemarin saya memberikan satu sesi feedback terkait talent mapping. Klien saya ini sudah 4 tahun off tidak kuliah, jadi
setelah beres SMA, harusnya pada umumnya kuliah, dia off selama 4 tahun. Apa yang dilakukan? Hanya berdiam diri di rumah. Hanya berdiam diri di goanya. Dan ibunya sampai nangis-nangis mendapatkan kondisi seperti itu, dan ketika ditawarkan mau ikut konsul enggak ke Bunda Sri, anaknya menyambut itu seperti mendapatkan rezeki luar biasa, kata bundanya gitu ya. Kenapa? Karena selama 4 tahun ini anaknya nggak mau sama sekali, nggak mau ketemu guru, nggak mau ketemu orang lain gitu ya. Dan hambatan-hambatan itu yang membuat kita hari ini harus merangkul anak-anak kita, karena Allah memudahkan putra-putri kita, melembutkan hati mereka dan merendahkan hati mereka untuk menerima kebaikan-kebaikan kita dan kebaikan-kebaikan dari pesantren gitu ya. Ayah Bunda, Allah sudah menguatkan dan Allah sudah memberikan jalan. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kebaikan-kebaikan ayah Bunda dan menyia-nyiakan putra-putri kita. Mereka sudah punya pathway-nya gitu. Nah, baik. Secara makro, kondisi idealnya yaitu kita semua ini dalam perjalanan kembali kepada Allah, maka peran kita adalah mengabdi dan menjadi khalifahnya. Kita punya kendali atas diri kita. Allah memberikan kita otoritas, Allah memberikan kehendak bebas. Mau beriman atau tidak, gitu ya. Jadi kalau dalam konsep psikologi itu namanya nafs. Kalau ruh itu suci, ya, maka kemudian di ayat yang lain wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri robbi gitu ya. Jadi ini tuh hanya sedikit yang Allah jelaskan tentang ruh karena dia sangat suci. Tapi kemudian ada nafs. Nafs itu kaitannya dengan potensi menjadi baik atau potensi menjadi buruk. Maka kemudian Allah kirimkan surat cintanya dalam Al-Qur'an. Di situ semuanya berkaitan dengan guidance bagaimana kita menjadi umatnya Allah, menjadi Abdullah dan Khalifah. Jadi Al-Quran, menjadi hafiz, itu tidak hanya menghafalkan, tapi mengamalkan. Maka cerita-cerita tentang sahabat Rasul di zaman dulu, menghafal Al-Baqarah itu sampai 7 tahun, sedangkan di zaman ini, menurut para hafiz, anak-anak atau kita bisa menghafal Al-Baqarah itu dalam 3 bulan. Artinya, bukan berarti kemampuan para sahabat ini lambat, tidak. Tapi mengamalkannya sampai 7 tahun. Ya, jadi ada proses yang luar biasa. Kemudian menjadi manusia versi Allah, menjalankan tugas kehidupan, ini kita kembangkan dalam diskusi-diskusi dengan anak. Ngobrol, kemudian deep talk, pillow talk-nya gitu ya. Ayah Bunda boleh bercerita tentang pekerjaan-pekerjaan ayah Bunda. Tidak sekedar dengan alasan, nak, kalau ayah sama ibu nggak kerja, kamu nggak akan bisa sekolah di DT. Itu bentuknya transaksional ya. Tapi katakan seperti ini ayah Bunda. Bunda bekerja, ayah bekerja sampai harus keluar kota, keluar negeri. Sebetulnya sedih, nggak bisa bareng keluarga. Tapi pekerjaan ayah ini yang sudah Allah pilihkan. Apa? Karena dengan pekerjaan ini, ayah memudahkan kehidupan orang lain. Ayah membantu banyak orang yang tidak memiliki kompetensi seperti ayah. Maka di situ anak-anak punya mimpi, wah ayah aku heroik banget gitu. Tidak sekedar transaksi, kalau ayah nggak kerja nanti kamu nggak bisa jajan. Ini kan sangat transaksional ya ayah bunda. Kemudian tumbuh sesuai dengan fitrah dasar perkembangan. Dalam konsep psikologi Islam, fitrah itu adalah naluri atau kecenderungan setiap manusia mengagungkan Tuhannya. Maka kemudian kita ini memang terlahir muslim dan kita punya privilege karena kita tetap menjadi muslim sampai hari ini. Abawahu yuhawidanihi wa au yunasironi. Maka orang tuanya lah yang membuat seorang anak menjadi Yahudi atau Nasrani. Dan kita bersyukur, beruntung begitu. Nah, kondisi realnya ya Bunda ya hari ini secara sosial, ekonomi, kalau kita mau melihat ke Indonesia lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Berita tiap hari itu ya perselingkuhan, kemudian korupsi,
Ada yang numpang nebeng ya, ayah bunda ya. Nanti saya nebeng ya, mau ke DP. Gitu ya. Banyak hal yang sebetulnya itu merusak tatanan di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita jadi banyak khaufnya daripada rojanya ya. Jadi terlalu kayak keluar dari rumah itu jadi horor gitu. Buka media semuanya tentang pertarungan antara ibu dan anak yang kemarin gitu ya. Aduh, Masya Allah itu tuh berita-berita yang sebetulnya menguras energi ayah bunda. Jadi harus belajar kita stop gitu ya. Kemudian fenomena global. Secara global hari ini bumi ini sedang krisis penduduk sebetulnya ya bunda. Beberapa negara ini sudah krisis secara seksual ya, karena banyak eh, apa namanya orang-orang muda yang sudah tidak mau berkeluarga, tidak mau menambah keturunan. Mereka memilih memelihara kucing atau anjing ya, karena merasa bahwa mendidik manusia itu tidak mudah. Maka beruntunglah orang Islam, beruntunglah Indonesia ini, karena dengan adanya Islam, keluarga-keluarga ini masih punya semangat untuk mendidik dan berdaya juang. Tuh. Kemudian siklus peradaban dunia ini bergeser ya, ya Bunda ya, kemarin dari Barat, sekarang ke Cina, nanti kemana gitu ya, ada prediksi katanya Indonesia ya, maka kemudian ada tagline 2045 adalah tahun Indonesia emas, tapi dengan banyaknya berita yang sangat negatif ya, jangan sampai kita menjadi Indonesia lemas, apalagi Indonesia cemas ya ayah bunda ya. Kemudian isme-isme ya, isme sekuler, liberal, pluralisme, kapitalisme ini juga menjangkiti putra-putri kita. Sampai banyak cerita saya nemuin beberapa klien yang usia SMP, SMA sudah mendeklar, aku mah nanti nggak mau nikah bunda. Saya harus menggali, kenapa? Saya bilang, memang apa yang kamu dengar gitu? Bukan yang aku dengar, tapi aku melihat ayah ibu di rumah tidak menikmati peran mereka sebagai orang tua. Aku ngerasa jadi beban, jadi aku nanti nggak mau kebebannya. Nah, ayah bunda, kalau saya menyebutkan di sini sekularisme, liberalisme, ini sudah merasuki anak-anak kita. Maka kemudian kita harus merubah itu semuanya. Gitu ya, harus merangkul lagi putra-putri kita. Cara mikro dari anak-anak kita spiritual memiliki identitas seorang muslim, memiliki identitas gender ya, sehingga tidak ada lagi istilah queer, LGBT ya. Ini peran kita dengan ini semuanya ya. Kemudian memiliki kecerdasan dan kompetensi secara pemikiran, kognisi, memiliki karya yang akan memberikan kebermanfaatan. Kondisi realnya anak-anak kurang kenal sama dirinya dan kebutuhannya. Kalau ditanya mau apa tuh terserah. Nah, ini tanda-tanda. Ayah bunda harus menggali ada apa yang membuat dia berucap terserah. Ya. Kemudian anak kurang bisa mengeksplorasi minat bakatnya. Kenapa? Karena banyak distraksi. Kemudian daya juangnya, ya. Kemudian solusinya tentunya anak perlu punya coach, mentor, maka para ustadz itu tidak hanya punya tugas sebagai pengajar, tapi juga punya tugas sebagai mentor dan coach dan pendidik. Ini tidak mudah. Maka support terbesar kita tentunya untuk para ustadz dan ustadzah yang setiap hari membimbing putra-putri kita. Baik, tantangan zaman ya, digital, fisik digital, ya, hyper customization, realistis, FOMO, fear of missing out, we economist. Jadi anak-anak sekarang itu cenderung bukan nanti gimana, tapi gimana, bukan gimana nanti, tapi nanti gimana gitu ya. Jadi pokoknya hanya hidup untuk hari ini. Kemudian cenderung anak-anak yang DIY atau do it yourself, merasa tidak butuh guru, tidak butuh pengajaran, gitu, sehingga proses untuk patuh dan taat kepada aturan menjadi hilang. Kemudian pengembangan dirinya, hasratnya harus dibangun, konsep diri dan nilai diri harus jelas, etika dan kontrol dirinya baik, punya strong why dan big goal, harus punya fokus, ayah bunda. Anak-anak kita harus diarahkan harus punya fokus, kemandirian dan manajemen diri, adaptability dan social ability, kemampuan untuk membuat perencanaan, pengambilan keputusan, dan spiritualitas. Ini hal yang tentunya bagian dari soft skill, tapi bisa kita bangun dalam
rangkulan-rangkulan, dialog, dan manajemen aktivitas ya. Kita masuk di era VUCA, ya Bunda ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ya, ada perubahan-perubahan yang sangat cepat yang membuat kita itu mudah ke distraksi. Kalau ayah bunda scroll media sosial, itu ada short yang itu tuh jarak penayangannya tuh hanya 30 detik atau maksimal 1 menit mungkin ya, dan itu cepat banget gitu. Itu yang membuat kita kesulitan untuk menyimpan memori gitu, karena percepatannya dan ketidakstabilan ekonomi, ketidakstabilan aturan, sehingga membuat ketidakstabilan juga di keluarga-keluarga. Kompleksitas terlalu banyak gitu ya, terlalu kompleks, permasalahan kita terlalu kompleks. Jadi kalau benang itu sudah kusut sehingga kita nggak tahu ujung akar masalahnya apa. Dan ambiguity, ketidakjelasan ya, sehingga apa yang dibutuhkan anak-anak atau setiap keluarga itu harus punya vision, harus punya visi, mau apa, 10 tahun lagi mau ngapain, punya tindakan apa gitu, apa yang dibayangkan, tervisualisasikan apa. Untuk menghadapi uncertainty, understanding, harus memiliki pemahaman yang luas. Maka ilmu itu, kalau dalam konsep Islam itu adalah multidimensi. Kita harus berani untuk mencoba berbagai keilmuan, memahami berbagai keilmuan sebagai apa? Sebagai cara untuk kita memiliki kemampuan untuk berdiskusi, cara pandang yang lebih luas. Kemudian menghadapi complexity, kita harus punya clarity, kejelasan. Fokus kita apa, kreativitas kita apa, fleksibilitas kita apa. Menghadapi ambiguitas, kita harus lincah atau agile ya, agility, kemampuan mengambil keputusan dan inovasi. Kemudian pendidikan abad 21 yang dibutuhkan hari ini adalah literasi tadi ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu yang sebetulnya sudah dimention dalam Al-Qur'an. Berkata yang baik gitu ya. Numerasi, kecerdasan logik dan analitik. Kemampuan saintifik, ICT literasi, finansial literasi, cultural dan civic literasi. Ini mungkin tidak hanya menjadi bagian tugas di dalam pengajaran di sekolah, tapi kita sebagai orang tua bisa membangun ruang-ruang belajar, ruang-ruang diskusi, family meeting, gitu ya. Kalau kami di di rumah itu selalu ada family meeting dari mulai anak-anak kecil seminggu sekali untuk apa? Untuk tadi sambung rasa. Di situ momen kami minta diskusi, minta refleksi dari anak-anak. Kemudian kompetensi yang harus dimiliki critical thinking, sebetulnya anak-anak kita sangat kritis. Hanya yang perlu dilengkapi adalah etikanya atau adabnya. Kreativitasnya juga tidak kalah ya ayah bunda, Masya Allah anak-anak kita sangat kreatif. Kemampuan komunikasinya juga, bagaimana anak-anak bisa menempatkan diri ketika berbicara dengan guru, orang tua, orang dewasa, teman gitu ya. Karena hari ini kita banyak melihat bagaimana bahasa-bahasa kasar itu digunakan dalam obrolan sehari-hari dan kita cukup terganggu dengan itu. Walaupun anak-anak menyebutnya ada ya sabun, teman-teman juga pada begitu gitu ya. Itu menormalisasi keburukan gitu ya. Terus kemudian kolaborasi. Apa yang sedang kita lakukan adalah sedang berkolaborasi. Karakter quality, rasa penasaran, inisiatif, grit atau daya juang, persisten, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, social and cultural awareness ya. Anak-anak perlu melihat realita bahwa realitanya hari ini dunia sedang tidak baik-baik saja, ekonomi sedang rusak gitu ya, pemerintahan sedang di fase transisi. Anak-anak mereka notice loh ayah bunda ya, diskusi-diskusinya juga ada dan buat mereka itu sebetulnya membuat mereka juga merasa masa depannya tidak jelas. Jadi kita sebagai orang dewasa yang perlu banyak memberikan feedback kepada mereka. Nah, di rentang usia ini, saya menggunakan 5 pendekatan ya, rentang substansi pendidikan di fase spiritual, fisik, emosi, kognitif, sosial. Di usia 5-10, di usia tamyiz, fase eksplorasi spirit dengan cinta ilahi, maka
obrolan-obrolan, pelukan-pelukan ini selalu dikembalikan tentang betapa Allah menyayangi kita. Betapa kita pun harus membalas cintanya Allah yang begitu besar. Kemudian di fisiknya eksplorasi dan pembiasaan koordinasi sensorik motorik, emosinya eksplorasi, identifikasi, ekspresi emosi. Ini momen untuk ayah bunda banyak duduk bareng, memeluk mereka. Bahasa cinta yang paling mudah untuk anak-anak kita itu sebetulnya pelukan, sentuhan fisik. Gitu ya. Kognitif, eksplorasi diri, lingkungan, penyelarasan pengalaman dengan modalitas belajar. Sosial, eksplorasi, ekspresi pengalaman sosial. Anak-anak kita sudah mulai menunjukkan keinginan untuk berkelompok. Tapi apakah nilai-nilai yang dari rumah sudah benar-benar menjadi dasar berpikirnya mereka? Nah, ini yang harus selalu dipastikan. Ketika anak keluar dari rumah, main, pulang membawa oleh-oleh, pastikan kita menjadi screening, pastikan kita menjadi mentor yang memastikan, nah, itu tidak sesuai dengan nilai kita. Kita punya nilai yang lebih baik. Nah, jadilah perubah di lingkungan, gitu ya, seperti itu. 10 sampai 15 terbangun cinta, ketaatan, sholat sebagai ekspresi cinta. Ayah bunda usia 10 sampai 15 ini, Masya Allah ya, usia yang luar biasa. Kenapa? Karena ada beberapa kasus yang saya juga dampingi, bagaimana anak-anak di usia ini yang sudah diajarkan ngaji dan sholat, tapi kemudian di usia ini seperti sedang mencari validitas tentang agamanya. Betul ayah bunda, usia ini usia kurius, usia yang benar nggak sih nilai-nilai ini tuh, benar nggak sih tentang neraka dan surga itu gitu ya. Tapi itu bukan ekspresi bahwa mereka tidak mengimani Allah. Itu lebih kepada ekspresi butuh validitas, butuh validasi gitu. Kemudian di fisiknya anak-anak perlu penyaluran olah fisik dan harus punya fokus apakah mengikuti les atau apa yang membuat energi mereka bisa tereksplor. Di emosi, ekspresi dengan bahasa atau sastra, maka saya tadi sangat mengapresiasi ya ibu-ibu yang berpantun. Kenapa? Karena pantun itu salah satu tingkat kecerdasan secara bahasa sebetulnya, gitu ya. Dan itu sudah menjadi identitasnya orang Indonesia sebetulnya ya. Kemudian kognitif menyadari aktivitas belajar sebagai kebutuhan. Sudah muncul nggak rasa butuh belajarnya? Walaupun dalam eksekusinya anak-anak masih, ya aku tahu Bu harus belajar, tapi ntar dulu ya gitu ya. Karena ini usia mudi ya. Kemudian secara sosial, validasi pengalaman sosial di usia 15-18 yang nanti akan dijelang, mudah-mudahan sudah terbentuk kesadaran, kebersyukuran, fisiknya sudah menjadi support bagi peran di masyarakat, proaktif secara emosi, mengaktifasi proses belajar secara kognisi, dan di sosialnya sudah mulai menunjukkan kontribusi untuk lingkungan sosial. Ada social project ya, project based sosial atau project based community yang anak-anak lihat gitu. Saya pernah memberikan tugas magang kepada anak-anak usia SMA itu magang di panti asuhan ya Bunda ya. Kemudian magang di seperti Pandawara ya, River Clean Up gitu ya. Itu membuat mereka punya kesadaran-kesadaran tentang lingkungan, kesadaran tentang betapa mereka beruntung sebagai anak karena masih punya orang tua gitu. Nah, respon orang tua harus seperti apa? Secara spiritual, maka Bunda adalah pendidik cinta dan ayah adalah petugas penggerak ibadah. Secara fisik, ayah teman main dan mainannya anak. Bunda sang penonton dan penggemar ceritanya anak. Kita yang banyak bertepuk tangan untuk cerita anak. Secara emosi, Bunda sang pemeluk dan penenang kecemasan. Ayah sang pemeran optimisme dan keceriaan. Secara kognisi, Bunda bercerita dan menceritakan ayah sang lakon dalam cerita. Secara sosial, ayah amar ma'ruf, Bunda nahi mungkar. Maksudnya ayah yang selalu mendorong, ayah coba aja Kak, kalau belum nyoba kan kita nggak tahu. Dan kemudian Bunda mengatakan, ya tapi kalau mau nyoba ya Bunda titip, jaga diri gitu ya, jaga keselamatan. Nah, konsepnya seperti itu ya Bunda. Di usia 10-15, perbanyak dialog iman, dialog kasih sayang di ruang-ruang bersama,
fokus dengan aktivitas fisik, dengarkan dengan empati, cari kesamaan. Begitu anak bercerita, berkeluh kesah, ayah bunda cari kesamaan. Oh, gitu ya. Ya sih, dulu juga bunda. Nah, gitu ya. Sehingga anak ngerasa, oh bukan aku doang ya yang begitu. Gitu. Kemudian secara kognisi tahu makna belajar, butuh keteraturan dan struktur dalam belajar. Maka kemudian di usia ini memang kedisiplinan itu menjadi salah satu fondasinya. Orientasinya teman, maka ortu menjadi penguat. Di 15-18, dialog iman, ibadah sebagai kinerja moral, membangun komunikasi, pentingnya kesadaran fisik, ya karena mungkin usia 15-18 anak-anak biasanya udah mulai agak mager, sudah mulai bisa membantah, atulah bu, aku teh capek gitu ya. Oh, nanti dulu atuh gitu ya. Kemudian secara emosi proaktif, secara emosional menjadi dasar dalam kepemimpinan, kognitif, dampingi penguatan minat bakat, pengembangan karir, secara sosial libatkan dalam peran sosial tadi. Ya Bunda, kita perlu membuat profil pemuda peradaban, ya, high personal value. Seperti apa sih secara keimanan, secara fisik, secara intelektual, secara emosi, dan secara sosial. Kita perlu membangun ini. Kenapa? Karena kita perlu punya gambaran. Kita mungkin perlu menghidupkan dengan mendapat gambaran bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih, bagaimana Bunda Aisyah di usia-usia yang remaja tapi begitu cerdas gitu ya. Bagaimana para sahabat Rasul, dan hari ini kita pun perlu mendengarkan ketika anak-anak mengidolakan seseorang. Jangan buru-buru di stop, tapi dengarkan dulu. Gali dengan mengatakan apa yang kamu sukai dari orang itu. Apa yang kamu sukai dari idola itu? Apakah fisiknya, atau kecerdasannya, atau kebaikannya? Dialog ini penting untuk membangun struktur pemahaman terhadap bagaimana dia akan mencari idola yang baik, gitu ya. Jadi ini hanya contoh ayah bunda, tapi insya Allah di DT mungkin sudah ada ya profil pelajar misalnya ya, kalau di luar profil pelajar Pancasila, dan sebetulnya setiap keluarga perlu membuat ini, merancang profil muda-mudinya rumah Bapak A, keluarga B punya profil anak-anak yang, nah gitu ya, itu turunan dari visi misi keluarga. Kemudian sebagai akhir, saya ingin ini menjadi satu perenungan untuk kita semuanya. Di setiap level ada trusting ya, percaya. Seberapa besar kepercayaan ayah bunda pada pengasuhan di rumah sendiri? Sudah pede, sudah yakin, sudah tidak galau lagi, karena itu menjadi dasar keyakinan dan bagaimana anak enjoy dengan ayah bunda, dan bagaimana ayah bunda juga melihat itu sebagai keberkahan dan rasa syukur kepada Allah. Seberapa besar kepercayaan ayah bunda pada nilai diri Ananda ketika berada di luar rumah? Ya, bagaimana ayah bunda membangun kepercayaan dengan Ananda? Respecting, saling menghargai, bagaimana sikap saling menghormati yang ada di rumah. Bagaimana ayah bunda mendampingi Ananda merancang dirinya dan menghormati keputusan-keputusan yang diambilnya. Tentunya tidak mudah, tapi anak-anak remaja kita sedang membangun otonomi. Otonomi itu bagian dari membangun percaya dirinya. Coaching, bagaimana ayah bunda akan membimbingnya pada pemahaman terhadap kebutuhan, harapan, dan perannya, peran sebagai anak, peran sebagai laki-laki, peran sebagai muslim, peran sebagai perempuan, yang nanti akan mengacu kepada peran istri, peran ibu, peran suami, peran ayah, gitu ya. Kemudian yang terakhir saya tambahkan humor. Kenapa? Ayah bunda kita tuh sekarang menjadi keluarga-keluarga yang kaku dan tegang. Kita terlalu tersedot dengan permasalahan sehingga kita kehilangan sisi-sisi humoris. Padahal sebetulnya itu yang melekatkan kita. Keusilan-keusilan ayah, mencandai anak-anaknya gitu ya. Kehangatan-kehangatan itu tidak ada dalam konteks yang kaku. Dia muncul dalam konteks yang sangat humoris.
Nah, tahap akhir mungkin ayah bunda bisa melakukan semacam asesmen sederhana ya, skala keimanan, skala sifat bawaan, mental daya juangnya, etikanya, minat bakatnya. Boleh ayah bunda nanti mengcapture ini dan kemudian melakukan semacam sesi refleksi di rumah dengan pasangan, dengan anak, bagaimana dari eh, asesmen ini menjadi satu tahapan. Oh, kita sudah nyampe sini, alhamdulillah. Yang ini belum, oke. Apa yang bisa kita lakukan? Siapa yang bisa bantu kalau kami nggak mampu? Nah, seperti itu ya. Itu hal-hal yang kita perlu pahami dalam konteks membersamai anak-anak kita yang sudah menjadi pemuda dan pemudi. Mudah-mudahan hal-hal ini bisa memantik eh, visi misi ayah bunda, mengingatkan kembali tujuan dari pengasuhan yang sudah dibangun, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat juga untuk ayah bunda semuanya. Baik, mungkin kepada MC saya serahkan. Selanjutnya kita buka sesi diskusinya. Silahkan. Baik, Iya, Masya Allah, Tabarakallah, Jazakillah khair Ibu Sri Haryati yang telah memaparkan materi pada pagi hari ini. Pemaparannya yang sangat luar biasa, lengkap, jelas, dan sangat inspiratif sekali nih, Bu. Terima kasih ya. Sama-sama, Masya Allah, Afwan. Baik, Ayah Bunda, saatnya sekarang untuk sesi tanya jawab. Silakan untuk raise hand atau tulis pertanyaan di kolom chat ya. Kita lihat Bunda iya Mona, betul. adakah yang raise hand untuk bertanya? Ada dari Bunda Zahpon. Iya, boleh Ada. silakan Bunda Zahpon yang sudah raise hand ya, yang di Tangerang silakan Bunda. Bunda Silahkan. Zahpon 8E. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ya, makasih banyak ini Ibu. Saya nggak bisa buka kamera Ya, lagi. siap. Kameranya nggak kurang kondusif ya. Baik, silakan Ya. Bunda. Bagaimana Ini, Bunda Bu. pertanyaannya? Ya, jadi begini Bu, kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya untuk orang tua yang mungkin dalam cara mendidiknya tidak seperti yang Ibu ajarkan, karena harus dari kecil ya, yang di pikiran saya itu harusnya dari kecil dididik dengan cara yang seperti tadi Bunda ajarkan. Nah, untuk pendekatan ke anak pada saat anak-anak sedang di pesantren, kalau misalnya kita untuk pendekatan kan berarti waktunya sangat terbatas sekali ya. Untuk berbicara dari hati ke hati pun juga waktunya saya rasa agak kurang karena harus cari momen yang pas banget untuk berbicara sama anak tersebut. Itu satu. Cara pendekatannya seperti apa? Karena untuk mendekatinya juga kan agak susah, anak-anak dibawa mungkin kunjungan juga cuma 2 bulan sekali, terus pada saat datang ke rumah pun juga ya mungkin anak-anak pikirannya cuma main ya, itu satu gimana. Terus untuk satu lagi, mohon maaf saya ada 2 pertanyaan. Satu lagi saya ada anak perempuan, dia baru masuk pesantren, beda sama abangnya. Abangnya kan di Bandung ini ya di DT, sedangkan satu lagi di Bogor. Nah, untuk anak yang kedua saya ini, dia sangat-sangat negosiasi anaknya. Jadi yang saya mau tanya, Ibu ada nggak cara? Jadi gini, dia itu bernegosiasi untuk saya setahun aja ya Bu. Oke, saya masuk pesantren, tapi setelah ini kan beberapa bulan ya. Setelah saya lihat beberapa bulan ini, saya memutuskan untuk 1 tahun aja ya Bu, gitu. Dan eh, apa ya? Saya melihat dia sepertinya sudah yakin sekali gitu dengan saya udah coba dengan cara dia menasihatinya dengan dari A sampai Z kalau misalnya dibilang dari cara baik-baik sudah, dari cara mulai negosiasi sudah, tukar pikiran pun sudah, dan semuanya dia bisa balas saya dengan logika yang sangat jelas sekali. Nah itu kira-kira ada cara lagi nggak ya? Gimana ya cara meyakinkan dia untuk coba selama 3 tahun dulu gitu karena kami saya dan suami sih pengennya selama 3 tahun itu aja, mohon maaf Ibu kalau kebanyakan pertanyaannya, terima kasih. Iya, nggak apa-apa Ibu. Baik. Ya, Ibu langsung dijawab Iya, boleh. atau Iya. ya, baik. Pertanyaan Iya. pertama dulu ya Ibu ya.
Iya, baik. Iya betul ya. Kalau saya tadi memaparkan mungkin terdengar sangat ideal gitu ya, Ayah Bunda ya. Tapi sebetulnya begini, idealis itu hal yang ideal itu sebetulnya juga berangkat dari banyak praktek-praktek yang kita uji coba sebetulnya gitu ya. Saya pun sama kok Bu, ketika saya dengan tadi anak pertama yang saya ceritakan, ketika dia bertumbuh, saya pun bertumbuh gitu. Ketika dia bingung, saya juga sama bingung karena anak pertama. Dan kami mengalami fase-fase berantem, konflik gitu ya. Kemudian tidak bersepakat dengan beberapa hal, dia merasa terintimidasi, saya menggunakan otoritas saya gitu. Dan itu cukup membuat kami sebetulnya banyak naik turun gitu ya, sampai usia 9 tahun, 8 tahun waktu itu gitu. 8 tahun yang saya juga ini saya berbaginya pengalaman pribadi ya, Ayah Bunda ya, kalau kita mengikuti apa namanya konsep parenting atau konsep teori-teori psikologi tentunya kan hal-hal seperti ini tuh masuknya ke ranah problem-problem yang akan nanti mengacu kepada perilaku gitu. Nah, saya akan konteksnya berbagi sebagai person, sebagai ibu gitu. Jadi saya juga mengalami itu, ibu mengalami kebuntuan-kebuntuan komunikasi dengan anak gitu ya. Kemudian saya sendiri datang dari keluarga yang orang tua saya sama-sama dosen di dunia pendidikan, beda suku ya. Ayah saya almarhum orang Makassar, ibu saya orang Sunda, kemudian di usia 18 tahun, saya 18 tahun, ayah ibu saya pisah gitu ya. Jadi sebuah apa ya, titik balik lah gitu ya kalau dikatakan. Tapi kemudian saya melihat bahwa setiap peristiwa itu adalah hadiah buat saya, kemudian menjadi penghantar tugas saya hari ini. Nah, yang ingin saya ceritakan bahwa fase-fase kita mengalami kebekuan dalam parenting itu pasti ada. Kenapa? Karena kita pun tidak datang dari keluarga-keluarga yang sangat ideal gitu. Dan sebetulnya di setiap zaman, bahkan dari zaman Nabi Adam pun gitu ya, kalau kita melihat sirah Nabawiyah, itu keluarga-keluarga yang digambarkan di dalam Al-Quran, keluarga-keluarga para nabi, ini kan tidak ada yang ideal kalau pakai kacamatanya kita gitu ya, harus lengkap ayah ibu, semuanya satu visi misi, enggak. Bayangkan Nabi Adam yang putra-putranya harus saling bunuh gitu. Bayangkan Nabi Nuh yang kemudian putranya tidak mau masuk ke dalam kapal gitu. Bayangkan Nabi Ibrahim yang ayahnya sendiri pembuat patung gitu ya. Bayangkan Nabi Yusuf yang kemudian dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Itu dibully lah kalau bahasa sekarang gitu ya. Gimana nggak kena mental tuh gitu ya. Artinya kalau kita melihat itu gambaran keluarga ideal, sebetulnya tidak ada. Konsep keluarga ideal itu dalam konteks WHO itu memang ada ayah, ada ibu, tapi kan ada aspek di situ ya, perilaku orang tua dan segala macam. Tapi kemudian saya merasa sangat-sangat terhibur dengan bagaimana Allah kemudian mengatakan bahwa orang yang paling baik itu adalah orang yang terus memperbaiki diri. Maka itulah tugas kita. Ketika pun ada hal-hal yang tidak ideal dalam pengasuhan kita, dalam kita bertumbuh, diasuh oleh orang tua, pendidikan kita, itu tidak menjadi akhir dari apapun, maka yang perlu kita lakukan adalah terus memperbaiki diri. Dan itu pun yang saya lakukan ketika saya mengalami kebuntuan komunikasi dengan anak pertama gitu ya, Ibu. Saya sampai di satu titik, saya berdoa, saya sholat waktu itu, saya doa, ya Allah, saya pakai kekuatan saya nggak bisa ngendaliin anak saya gitu. Harus gimana? Ada di titik di mana saya menyerah gitu ya, ada titik di mana aduh desperate banget gitu ya. Terus kemudian Allah ringankan hati dan kemudian tiba-tiba ada ilham, ya Allah, Engkau berkenan, aku ini butuh kekuatan darimu gitu. Karena ternyata anak-anak ini bukan anakku, tapi dia adalah titipanmu. Maka yang aku perlukan adalah kekuatanmu gitu. Dan itu kemudian membimbing saya
apa yang saya lakukan, Ibu, saya banyak minta maaf sama dia. Selama 3 bulan saya minta maaf tiap hari, gitu ya, tiap hari. Dan at the end, Masya Allah ya, apakah berakhir? Tidak, tapi ada banyak hal yang kemudian kami bisa duduk bareng. Terus saya banyak pakai bahasa cinta sama anak saya. Bahasa cinta itu work banget ya, walaupun ayah bunda ketemunya hanya 2 bulan sekali, terus ketika libur hanya beberapa minggu gitu ya. Bahasa cinta itu apa? Bahasa cinta itu yang mengentertain dia, yang membuat dia merasa, oh, aku dianggap, aku berharga gitu. Anak saya tuh paling senang kalau dipeluk dari belakang. Jadi posisinya ketika duduk, saya biasanya pulang dari ruang konsul atau dari sekolah, saya datang, saya tahu anak-anak kalau udah besar itu kan tidak mungkin ya bukain pintu nyambut emaknya gitu dengan teriak kayak anak kecil, bunda gitu, enggak ya, kalau itu kan usia-usia kecil gitu. Maka saya yang datangin mereka, AA ganteng soleh, lagi apa sayangku gitu. Dan itu yang coba saya lakukan ketika sekarang pun ngekos, tiap hari saya WA, anak soleh bunda udah bangun, udah ngaji nak gitu ya, udah bun lagi baca buku gitu. Masya Allah ya, akhirnya semua kenangan-kenangan kaulan sadidan tadi ya, kata-kata baik itu sebetulnya work banget gitu, seperti itu. Jadi mungkin dalam fase-fase hanya 2 bulan ketemuan atau ada fase nelepon gitu ya, mungkin ayah bunda bisa bangunnya dengan narasi-narasi yang lebih positif, yang lebih optimis dengan, Kak, terima kasih ya sudah berjuang. Bunda tahu nggak mudah. Bunda juga di sini selalu berjuang. Bunda banyak kehilangan gitu ya. Tapi itu tuh menguatkan sebetulnya gitu. Jadi intinya adalah pada bagaimana kita merespon ketika kita bertemu, merespon ketika kita berkomunikasi. Ketika pulang, kalau saya biasanya di family meeting itu kami selalu duduk bareng dan ngobrol kira-kira kita punya rencana apa ke depan gitu ya. Dan saya sudah memberikan ruang kepada anak saya, nah boleh main, boleh eh, main game atau boleh main ke temen, tapi ada yang prioritas juga. Jadi Bunda tidak akan juga menghalangi kamu dengan aktivitas yang kamu senangi. Jadi ketika pulang, kita bisa menawarkan, Kak punya rencana apa aja? Mau Bunda antar? Nah gitu ya, mungkin hal-hal seperti itu. Dan yang lebih penting adalah memang bagaimana kita merasa apa ya, merasa terhubung dulu gitu. Dengan pengasuhan ini kita merasa terhubung dan merasa bahwa proses mengasuh ini adalah selain menumbuhkan dia juga menumbuhkan kita secara spiritual. Ini memang spiritual journey-nya kita seperti itu. Yang kedua terkait dengan putrinya Ibu ya, mungkin kalau dari yang Ibu ceritakan saya membayangkan, ini baru membayangkan ya Ibu ya, belum ketemu langsung. Tapi saya membayangkan berarti putri ibu ini apa namanya, tipe yang punya pendirian yang kuat gitu ya, punya kemauan yang kuat juga gitu. Nah, ketika sudah diskusi dan segala macam, saya perlu melihat juga bentuk diskusinya seperti apa gitu. Karena anak-anak yang punya logika yang kuat, pendirian yang kuat, sebetulnya pada dasarnya analisisnya kan kuat juga gitu, dan dia sudah tahu apa yang dia mau gitu. Dan mungkin ketika tidak merasa fit in di pesantren itu, dialog-dialog kita itu perlu, pertama adalah perlu mendengarkan dulu apa sih sebetulnya alasan-alasan dia. Walaupun at the end kalau saya melihatnya dalam peran kita sebagai keluarga, anak perempuan itu harus kuat jiwa feminitasnya. Artinya, dia harus punya kepatuhan terhadap otoritas tertinggi di rumah. Siapa? Ayah. Gitu. Bukan sekedar negosiasi, tapi kemudian kita sudah bisa mengatakan, nah ini keinginan dan instruksinya ayah. Kira-kira anak bisa menerima itu enggak? Kalau misalnya terminal cintanya sudah terbangun dan ya udah deh aku ikut karena aku mau patuh sama ayah misalnya, itu memang mungkin akan mudah. Maka di fase-fase ini coba bangun dulu dengan tadi ya apa namanya, menggali dulu apa yang sebetulnya dia inginkan, dia maunya apa gitu. Dan Bunda juga boleh mengungkapkan apa yang ayah Bunda harapkan gitu. Saya selalu biasa pakai bahasa gini, Pak,
Di dunia ini semua ibu itu sayang sama anaknya. Tapi sayangnya kayak Allah sayang ke manusia, kayak Allah ngasih ke manusia ar-Rahmannya Allah, itu semua orang di dunia mau yang jahat, mau yang korup, mau yang bandel, mau penjahat pun sama Allah dikasih nafas. Tapi sayangnya Allah beda. Nah, ayah bunda juga sama. Ayah bunda mungkin akan sama mengasihi, tapi menyayangi itu adalah dengan tidak memberikan sesuatu yang memang belum pantas. Nah, diskusi-diskusi itu, analogi-analogi perlu dibangun untuk anak-anak yang logik gitu ya. Ibu-ibu, pendekatannya memang juga harus heart to heart gitu. Heart to heart connectionnya harus terbangun. Ini memang tidak bisa sekali dua kali. Kenapa? Karena anak-anak yang teguh pendirian, alpha female gitu ya, itu tuh sudah tahu banget mau kemana gitu. Tapi di atas semua karakter dan watak bawaan, ada otoritas orang tua yang perlu digunakan. Seperti itu mungkin. Mohon maaf ya, ini jawabannya akan singkat karena terbatas waktunya. Ya, terima kasih Bunda Sri. Mudah-mudahan ya belum puas ya Bunda Zahwan kelas 8E ini. Nanti kita sama-sama tolak ilmu lagi, mudah-mudahan di lain kesempatan. Intinya adalah belajar, kita juga tumbuh dan berkembang juga ya sesuai dengan anak kita ya Ibu Sri ya. Jadi Tuh. dan belajar juga segala uji coba yang kita melalui semua tumbuh kembang anak ini kan memang sama-sama belajar seperti itu ya Ibu. Baik, selanjutnya ada lagi ini mungkin dari orang tua santri M. Rafa nih. 7E, silahkan Bunda. Silahkan untuk Bunda Rafa dari 7C ya. Ya betul 7C. Apa sama jawab pertanyaannya? Nah, ini aja nih kayaknya. Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, saya dari orang tua siswa Muhammad Rafa Alfarizki Arifin, kelas 7C. Saya mau bertanya, ini apa namanya? Pas pertama anak saya ketemu di DT, saya kan tanya gitu ya, gimana kabarnya, apa namanya, betah atau enggak. Terus anak saya bilang, Alhamdulillah betah banget, kata dia gitu. Bahkan katanya saking betahnya itu sampai nggak ingat mama papa. Tadi saya sakit hati sih digituin. tapi saya senang aja gitu ya, maksudnya lupain lah rasa kayak gitu ya, baper kayak gitu enggak deh gitu ya. Justru saya bersyukur banget gitu kan. Terus saking saya bersyukurnya gitu, jadi tanda saya bersyukur sama dia itu saya tuh sering ini kalau setiap dia pengen apa tuh selalu ngasih apa, pokoknya selalu diayuin deh gitu. Kalau pengen apa diayuin gitu. Sampai privat juga, les privat di DT diayuin gitu. Dan tuh kayak gitu tuh saya tuh baik atau enggak gitu. Jadi setiap permintaannya selalu diiyakan gitu. Itu sebenarnya saya sih karena saking senangnya gitu, saya tuh Iya, ke anak saya yang alhamdulillah gitu, dia tuh nggak ini gitu ya, apa namanya, membanggakan saya lah seolah-olah gitu, karena dia betah di sana, udah gitu dia itu nyaman aja di sana, jadi sayanya seneng banget gitu. Akhirnya Masya saya Allah. suka ngewujudin aja semua yang dia inginkan gitu. Itu baik atau enggak gitu. Baik, luar biasa ya Bunda. Iya, ini bundanya euforia banget ini. Iya, Iya ya. alhamdulillah. Ya, langsung saya saya jawab ya Ibu. Masya Allah ya, Alhamdulillah ya Bu ya, Allah lembutkan hati putra Ibu dan Allah lapangkan juga hatinya dan Allah lembutkan juga hati Ibu. Memang pasti yang menjadi harapan kita kan ada harap-harap cemas ya Bu ya, ketika anak pisah itu, aduh dia bakal betah enggak. Jadi ketika betah itu kan kayak dapat durian runtuh gitu ya. Iya benar. Iya gitu. Tapi ya sejatinya ya Bu ya, apapun perlu kita jaga ya. Maksudnya perlu ada kontrol. Perlu ada kontrol itu jangan sampai kalau baterai mah kalau senter terus-terus dinyalain itu kan lama-lama
jadi soak ya gitu, jadi habis gitu. Kadang perlu juga membuat anak merasa bosan, merasa tidak tidak terpenuhi itu, tapi dengan reason yang jelas gitu ya, lebih ke memang butuh atau enggak gitu. Kira-kira memang ini kebutuhan atau keinginan. Nah, ini juga salah satu dasar untuk kecerdasan dalam mengelola diri dan keuangan sebetulnya gitu ya. Jadi eh, memang pada dasarnya ya fitrah ibu mah pengennya semua dikasihin gitu ya, fitrah orang tua. Tapi kan kita sedang berpikir bahwa dia juga harus belajar melihat skala prioritas gitu. Kalau misalnya masih hal-hal yang positif boleh, tapi kita juga perlu mempertimbangkan apakah dia akan tetap terjaga terus on fire gitu kan. Gimana kalau satu saat ternyata dia lagi dengan semua keinginannya yang banyak tiba-tiba dia kelelahan. Nah, itu juga perlu kita bangun dan itu menjadi sebuah diskusi gitu, ngobrol gitu ya. Obrolan-obrolan yang mungkin nanti perlu dibangunnya misalnya dengan melihat schedule-nya. Oke, Ade udah ikut apa aja gitu. Ibu sih seneng aja Ade ikut, tapi kira-kira Ade kelelahan nggak gitu. Ade juga perlu perlu batasan loh gitu. Kadang perlu nikmatin bersantai gitu ya. Kan sudah diajarkan oleh Rasulullah ya, waktu kita itu tidak hanya untuk ibadah, tidak hanya untuk istirahat gitu. Tiga-tiganya harus terpenuhi dengan baik gitu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu sih Bu gitu ya. Saya memahami euforia yang Ibu rasakan dan pasti juga setiap orang tua kalau ternyata apa yang terjadi sesuai ekspektasi itu kan pengennya mah bro-broan ya. Bahas apa itu bro-broan ya, pengennya mah Kebetulan. dikasihin semua gitu ya. Iya, Tapi ya tadi mohon dijaga juga jangan sampai analoginya seperti senter yang terus-terusan dinyalain gitu ya. Ada kekuatan itu kan pasti ada batasnya. Maka kita perlu menjaga juga ritme gitu biar anaknya jadi tidak terlalu kelelahan, burnout lah. Burnout tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental. Mungkin seperti itu, Bu. Dan nanti mungkin pendekatannya lagi-lagi adalah ngobrol gitu ya, lebih ke gini skala prioritasnya Ade harus belajar memutuskan mana yang lebih penting. Bunda sih senang aja lihat Ade gitu ya ikut kegiatan ini gitu. Tapi kadang kita harus ngasih hak untuk badan kita, untuk pikiran kita gitu. Kayak HP yang kalau terus-terusan dipakai nggak dicas kan habis juga. Nah gitu, analogi-analogi seperti itu bisa salah satu kunci untuk membantu anak kita memahami dan belajar untuk menghargai apa yang penting dan tidak buat dirinya. Seperti itu, Ibu. terima kasih Bu. Jazakallah khair. Iya. Sama-sama. Bagaimana Bunda Rafa? Pasti ya Bun, kalau yang penting anak udah betah dulu aja gitu ya Bun Iya, ya. Apapun gitu excited banget minta ini iya, kasih, minta itu kasih gitu ya Bun ya. Saya mengerti dan saya pun merasakan itu Bunda Rafa gitu. iya, Tapi seperti yang tadi Ibu Sri setelah sampaikan, kita tetap Bun selaku orang tua juga tetap harus memilah dan kita juga ajak ngobrol yang lebih penting iya, skala prioritasnya. Nah, seperti itu Bunda iya. Rafa dan Terima Mas kasih. 7C bagaimana? Sudah cukup jawabannya? Iya, cukup insya Allah. Baik, terima Alhamdulillah. kasih. Untuk nanya berikutnya Bunda Mona dari Dari chat ya, chat ya, cara kita gimana? bacakan ya Ya, Ayah betul. Bunda. Baik, dari kelas 8A ya, dari orang tua santri M. Aibara. Izin bertanya, Bu, apabila posisi anak sudah remaja, ternyata di lingkungannya itu ada anak-anak ya, Bu, seperti merokok dan pornografi. Bagaimana kita agar tidak terpengaruh lingkungan seperti itu, Ibu Sri? Baik ya, ya. Saya langsung jawab ya, Bu. Masya Allah ya, memang distraksi dan tantangan kita hari ini itu jadi satu hal yang juga perlu kita waspadai ya. Dan memang mungkin di zaman ini pertarungannya lumayan besar ya, sangat-sangat besar, maka diperlukan komunitas-komunitas penguat seperti ini. Pertama yang harus kita pastikan bahwa dimanapun hal-hal seperti itu sangat-sangat mungkin terjadi, gitu ya, sangat-sangat mungkin terjadi
karena memang paparan-paparan pornografi itu sudah ada di depan mata gitu ya. Kita pegang handphone juga anak-anak sudah bisa mengakses gitu. Kemudian ujung-ujungnya ya dari pornografi akan ke pergaulan bebas, kemudian akan ke perilaku-perilaku menyimpang gitu ya, hal-hal seperti itu. Nah, eh, ternyata hal-hal seperti ini itu bisa kita ikhtiarkan. Salah satunya adalah membangun fondasi attachment atau kelekatan yang kuat dengan anak. Ketika orang tua bisa provide tadi ya, menjadi orang tua yang merangkul, kemudian memahami, menjadi tempat curhat, menjadi tempat anak mengekspresikan diri apa adanya tanpa takut dijudge, itu sangat membantu ketika ada godaan-godaan dari luar. Kenapa? Karena buat kita, begitu kita punya fondasi komunikasi yang baik dengan anak, hubungan yang manis dengan ibu dan hubungan yang kuat dengan ayah, kemudian punya sosok idola berupa ketangguhan orang tua gitu ya. Ketika ada nilai-nilai, ada pengaruh-pengaruh dari luar, sebetulnya setiap anak juga sangat-sangat terpengaruh, sangat-sangat tergoda ya. Mereka penasaran gitu. Memang usia remaja itu usia penasaran. Mereka pengen nyoba, pengen tahu, dan memang yang paling besar itu adalah pengaruh teman gitu. Maka kemudian kita yang harus selalu mencoba tadi mengkomunikasikan. Dan yang kedua yang saya selalu tekankan kepada para orang tua adalah konsep bagaimana kita apa ya, punya amalan-amalan terbaik yang kita persembahkan sebagai bentuk tirakatnya kita kepada anak gitu. Kalau dulu ayah bunda mungkin ingat ya, dulu kalau anak ujian gitu ya, ada ibu yang sedekah atau saum gitu di hari ujian itu gitu. Saya sangat-sangat percaya ada energi-energi yang Allah anugerahkan kepada orang tua berupa senjata terbaik yaitu doa, dan doa itu tidak sekedar menengadahkan tangan mengeluarkan kalimat-kalimat doa dari mulut, tapi diimbangi dengan ikhtiar-ikhtiar terbaik gitu, dengan ya amal-amal terbaik gitu. Maka kita niatkan, kita duduk hari ini belajar, eh, kan mungkin kalau kita mau bandingkan saya tuh harusnya bisa ke sana bisa ke sini gitu ya, tapi harus dengerin majelis ini gitu kan, pasti ada komparasi gitu ketika kita melakukan. Dan ibu-ibu panitia saya yakin kalau ditanya ibu ngapain sih bu gitu, nah naonan bu kalau bahasa Jermannya gitu. Tapi kan ada keinginan, kalau bukan kita siapa gitu ya. Jadi mari kita niatkan, niat-niat baik kita, pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan. Ya Allah, tolong jadikan ini, aku persembahkan ini, dan tolong jadikan ini ridho-Mu agar anak-anak kami terjaga gitu loh. Karena saya banyak membaca ya biografi-biografi para pemimpin di apa namanya di zaman-zaman sebelumnya, bahkan yang saya paling ingat itu ketika saya membaca salah satu biografinya Pak Habibie almarhum dan Pak Soeharto almarhum gitu ya, bagaimana Ibunda Bapak Habibie itu sangat-sangat mensupport dengan ikhtiar-ikhtiar terbaik gitu. Kemudian yang saya ingat dari Pak Soeharto itu bagaimana ibunya selalu saum gitu untuk kebaikan anaknya. Artinya ada kekuatan yang tidak terlihat, ikhtiar-ikhtiar yang itu adalah ikhtiar langit yang kemudian kita persembahkan, dan mudah-mudahan itu yang menghadirkan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita. Tentunya dialog pasti dilakukan, hubungan komunikasi dilakukan. Kalau misalnya memang lingkungan itu bisa ditinggalkan, tinggalkan gitu ya. Karena memang godaannya sangat besar gitu. Dan selebihnya adalah anak-anak baiknya memang punya mentor, punya coach. Mentor itu tidak hanya menjadi guru yang mengajar, tapi mendengarkan keluhan-keluhan anak. Karena usia-usia remaja itu sedang butuh eksistensi. Gitu. Ada jembatan. Jadi kalau bukan orang tuanya, maka mungkin apa namanya guru-guru atau coach yang usianya tidak terlalu jauh, tapi punya value yang
yang bisa membuat anak tahu bahwa oh aku itu berharga gitu ya. Seperti itu ya Bu ya, karena memang tantangan hari ini Masya Allah luar biasa. Dengan kita misalnya mengatur screen time di rumah, membatasi pergaulan anak, pada satu waktu pun memang pasti akan ada gitu ya, akan ada anak-anak kita akan bertemu dengan realita. Ketika realita itu sudah ada di depan mata, apakah kita mengizinkan nilai-nilai yang kita bangun ini bisa diuji dan anak-anak kita bisa menang dengan itu, gitu ya, seperti itu Bu. Jadi mudah-mudahan eh, apa namanya hal-hal baik yang Ibu lakukan itu bisa menjadi energi kebaikan untuk kita. Begitu. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Iya betul. Mendekati anak ya Ibu Sri. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus mendoakan putra-putra kita dari segala macam sekarang itu sudah mulai ya ujian di zaman sekarang. Baik, kita masuk lagi ke yang raise hand. Ini untuk orang tua M. Zaidan kelas 8A. Dipersilahkan Bapak ya. Kalau nggak salah ayah. Iya. Enggak, ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mohon izin, apakah suaranya terdengar jelas? Terdengar, Ayo, benar, Dengar. siap. Mungkin sebelumnya saya boleh pantun ya Bun ya, sedikit ya. Monggo. Boleh Bapak, mantap Pak. Yang Beli bagus durian. Pak pantunnya Pak. Oh, bagus Bu, kayak menurut saya nih bagus. Oke, Beli durian di Jalan Malabar. Beli durian di Jalan Malabar. cakep. Ayah buta yang hadir di kajian ini apa kabar? Alhamdulillah. Semoga semua selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah, dimuliakan dan dibiarkan, kemudian dikaruniakan anak-anak yang soleh dan soleha, dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Untuk Ibu Sri yang saya hormati, terima kasih atas penjelasan paparan yang tadi, sangat menarik sekali, dan kalau dikoreksi mungkin kami sebagai orang tua ini banyak di luar jalur yang tadi Ibu sampaikan gitu ya, dengan mendidik anak seperti apa, dengan ada tempo usia-usianya Bu ya, dari 6 sampai 7, kemudian dari 10 sampai 15. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Bu, ketika untuk membangun komunikasi ini kan antara ayah dan bunda ini dengan anaknya harus seimbang ya Bu ya. Nah, bagaimana kalau memang kasusnya ini terjadi kepada keluarga yang terpisah misalkan Bu? Nah, mungkin effortnya akan lebih banyak atau bagaimana gitu? Mungkin bisa tolong dijelaskan. Baik Bapak, Masya Allah ya, luar biasa ya. Baik ya, ini memang salah satu hal yang di setiap zaman pasti ada gitu ya, bagaimana orang tua terpisah, baik itu secara fisik misalnya mungkin ayah LDR, atau terpisah dalam artian pisah, mohon maaf misalnya bercerai misalnya gitu ya, ada banyak faktor lah, dan memang di setiap zaman pasti ada realita-realita kurikulum-kurikulum hidup itu pasti ada gitu. Nah, sebetulnya kalau kita membaca algoritma ujian ya Bapak Ibu ya, saya sih lebih melihatnya bahwa memang ini tuh tidak bisa kita main tebak-tebakan gitu. Oh, ini mah bakal begini, ini bakal begini, enggak. Karena Allah itu sudah mention gitu sebetulnya bahwa ujian ini memang sudah ditetapkan untuk manusia agar mereka lebih dekat kepadaku gitu ya. Jadi kalau tadi saya ceritakan bahwa tidak ada keluarga yang sebenarnya ideal, kalau ideal itu menurut kita adalah ideal dari segi pasangannya soleh-soleha misalnya, selalu ada dan tantangan gitu. Karena seorang ayah seperti Nabi Ibrahim ya, yang menunggu-nunggu putranya, tiba-tiba ketika sudah punya putra, perintah Allah kan hadir lagi apa? Minta disembelih gitu kan ya. Jadi artinya memang pasti akan selalu ada tantangan. Kemudian ketika Nabi Ibrahim baru punya Ismail kecil, sama Allah diperintahkan untuk apa? Diasingkan gitu ya. Nah, ini kan konsep LDR yang kalau kita ngomongin bahwa dua LDR itu nggak enak, betul nggak enak. Bayangkan itu adalah seorang ibu yang baru punya anak
kemudian diasingkan ke padang pasir gitu. Nah, artinya kalau kita melihat berbagai sejarah dan literatur ini, ternyata semuanya kembali kepada visi misi sebetulnya Bapak Ibu. Kenapa kembali kepada visi misi? Karena bagaimana seorang Bunda Hajar yang kemudian ketika ditinggalkan, kan pasti pada umumnya semua perempuan akan pakai naluri perempuannya gitu. Marah, sedih gitu ya. Kok aku dibuang gitu ya. Tapi kemudian apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim terdiam, ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan dan terdiam, Bunda Hajar berkata begini, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim hanya mengangguk dan kemudian Bunda Hajar berkata, jika ini perintah Allah maka akan aku taati gitu. Artinya apa? Artinya akan kembali lagi kepada konsep tentang takwa. Dan ini menjadi peran yang luar biasa pada seorang ayah. Kenapa saya secara khusus kepada seorang ayah? Kalau ibu itu akan disibukkan dengan tantangan-tantangan mengasuh anak secara fisik, secara emosi, dari mulai hamil, melahirkan, sampai kemudian mengasuh, mengasihi gitu ya. Dan itu semuanya memang kelelahan yang bertambah-tambah. Tapi seorang ayah itu harus bertanggung jawab atas keimanan istri dan anaknya. Artinya apa? Visi misinya yang harus clear. Mau apa sih dengan berkeluarga ini? Gitu. Apakah ayah sudah menjadi simbol spiritual dan kepemimpinan di dalam rumah? Karena kalau simbol ini benar-benar berjalan, tahu apa yang mau dicapai, menjadi misi pribadi yang kemudian diturunkan menjadi misi keluarga, istri akan menjadi support system utama. Anak-anak disiapkan untuk meneruskan legacy nilai-nilai ini gitu. Ketika ada hambatan atau tantangan jarak jauh, tidak bisa bertemu setiap hari, anak harus di pesantren, kita semua kembali kepada misi kita. Dan ini semua yang harus dibangun. Kenapa saya mengungkit tentang visi misi? Karena hari ini, ketika pun kita babarengan di dalam rumah, bersama-sama di dalam rumah, apakah itu sebagai sebuah kolaborasi, sebagai sebuah kelompok, atau hanya kerumunan? Hanya ada di dalam rumah, tapi ruhnya tidak ada. Artinya, bukan tentang bersama-sama atau tidak, tapi nyampe enggak nilai-nilainya. Misinya terbangun enggak gitu. Apakah ayah, saya mungkin akan secara langsung bertanya, apakah ayah punya vision board? Karena saya mengajarkan itu kepada putra-putri dan siswa saya. Bikin vision board, 5 tahun lagi mau apa? Mau punya apa? Mau bermanfaat apa? Punya kompetensi-kompetensi apa? Setiap tahun kita evaluasi. Sudah melakukan itu enggak? Ada proses refleksi, sudah mencapai apa? Sudah nyampe belum gitu. Suami saya tuh sudah sampai membayangkan, Bunda sudah bilang 3 tahun lagi kita pensiun. Pensiun itu maksudnya bukan tidak melakukan apapun, tapi apa yang kami bangun 10 tahun kemarin, 12 tahun kemarin, itu harus sudah mulai diregenerasikan kepada generasi berikutnya, dan kami harus membuat satu aktivitas baru, satu tantangan baru. Gitu. Jadi pada intinya adalah kembali kepada nilai-nilai yang mungkin tidak nampak ya, tidak nampak itu invisible value gitu ya, yang tadi kekuatan itikad dan tekad dari ayah ibu, kemudian ayah yang benar-benar tahu mau kemana arahnya. Memang tidak mudah menjalani proses berpisah jauh dari rumah gitu ya, kesepian dan segala macam, tapi kemudian ketika mimpi kita lebih besar dari tantangan-tantangan yang kita hadapi, maka mimpi itu membuat kita mau bergerak lebih besar lagi gitu. Seperti itu mungkin Bapak ya. Jadi artinya saya melihat bahwa kekuatan keluarga saat ini di tengah arus arus krisis yang makin besar adalah sejauh mana keluarga-keluarga memiliki kekuatan dan ketangguhan. Bagaimana kalau terpisah itu adalah terpisah karena realita, misalnya harus berpisah, bercerai atau meninggal gitu ya. Saya selalu percaya
bahwa disitulah kurikulum Allah. Allah pasti punya tujuan besar kepada anak ini, kepada orang tuanya, untuk menjadikan dia orang-orang yang hebat di masa depan. Kenapa? Karena di usia yang muda dia menghadapi ujian yang besar. Artinya Allah tahu bahwa kapasitasnya lebih besar. Maka untuk keluarga-keluarga yang seperti ini, support sistemnya harus berbeda. Support sistemnya adalah bagaimana merubah rasa sakit menjadi kekuatan gitu ya. Merubah proses yang tidak menyenangkan menjadi sebuah pembelajaran. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sri. Aduh, jawabannya luar biasa ya. Jadi walaupun memang orang tua berpisah, divorce, ataupun memang terpisah karena LDR, bekerja jauh, tetap visi misi untuk pengasuhan anak itu tetap ya nomor satu gitu ya, apapun keadaannya. Jadi support system keluarga itu akan mencerminkan nanti bagaimana anak-anak kita. Baik, gimana Bunda Tina? Ini pertanyaan masih banyak sekali, tetapi Iya, Bunda Mona, Masya ya Allah Allah. ini kalau bacakan semua ini yang raise hand dan juga di kolom chat sepertinya belum cukup waktu. Nah, jadi Iya, Pak boleh mungkin Ayah berkenan orang tua santri dari itu ada penanya terakhir. Maaf sebelumnya ya. untuk orang tua santri yang pertanyaannya tidak kami kan dan yang raise hand juga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan Bunda Mona. Nanti pada saat itu para orang tua yang memang sudah raise hand atau ingin bertanya, berkenankah Ibu Sri untuk bisa secara japri di WA-kan gitu mungkin ya pertanyaannya, dan nanti mudah-mudahan bisa apa namanya jawabannya juga bisa di-share-kan kembali kepada bunda-bunda yang memang sudah semangat bertanya, tetapi sepertinya waktunya sudah tidak memungkinkan, Ibu. Enggak, silakan Ibu, silakan. Insya Allah sepanjang saya bisa mendampingi, membantu, kita sharing ya. Terima kasih, Bu Sri. Baiklah ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, sekian acara Sekolah Inspirasi hari ini. Terima kasih kepada semua yang telah partisipasi. Kami mungkin mempersilakan kepada Ibu Sri untuk menyampaikan closing statement-nya, Ibu. Persilakan. Baik, terima kasih sekali lagi Anda atas antusiasmenya. Masya Allah, biasa ya, Allah lah penggenggam hati kita. Allah maha hebat dan menghebatkan ayah bunda. Allah menguatkan kita semuanya. Allah maha lapang dan melapangkan hati kita. Dan mudah-mudahan yang sedang kita bangun hari ini adalah yang sedang kita siapkan anak-anak yang akan menjadi pemimpin peradaban. Jadi mari kita jadikan DT ini sebagai episentrumnya perubahan. Kita sebagai pengawal-pengawalnya perubahan. Dan itu harus berdasarkan keyakinan yang teguh. Prasangka atau kewaswasan itu memang sesuatu yang akan membuat kita ragu, tapi itu semua yang harus membuat kita terus mau belajar. Ketika anak-anak bertumbuh dan berkembang, sebetulnya ini adalah proses kita juga melakukan sebuah spiritual journey. Jadi mari kita rayakan dengan rasa syukur yang luar biasa, mari kita panjatkan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah yang terus memberikan kita ilham terbaiknya. Terima kasih. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Sri Haryati. Alhamdulillah ayah bunda acara hari ini telah selesai. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan dapat diterapkan dengan baik oleh kita selaku orang tua. Baik, silahkan Bunda Tina. Baik, ayah bunda, saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah hadir, kepada narasumber kita juga yang terhormat Ibu Sri, terima kasih atas waktunya. Jazakumullah khairan kasiron untuk ayah bunda semua dan seluruh panitia komite atas berlangsungnya acara Sekolah Inspirasi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah di bulan selanjutnya kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan yang sama, yaitu Sekolah Inspirasi. Kami atas nama panitia memohon maaf atas segala kekurangannya dan kehilafan dari kami, dan kami berdua sangat bahagia sekali dapat terlibat di acara Sekolah Inspirasi pada pagi hari ini. Kita tutup
Bunda Mona, acara sekolah inspirasi pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama, istighfar 3 kali, dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair semuanya. Saya Sama-sama Ibu. Sehat pamit. selalu Ibu Sri. Ibu juga semuanya, Masya Allah. Salam Barakallahu untuk keluarga fiik. Ibu. Terima kasih Ibu. Doa terbaik juga untuk keluarga semuanya. Assalamualaikum.